Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dito Christian Letendengan akan mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan di bab 7 yang berjudul Wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Pengertiannya etimologis, wawasan atau cara pandang Nusantara atau pulau-pulau yang dipisahkan. Wawasan Nusantara, cara pandang terhadap kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan. Terminologis, menurut GBHN 1998 dan Lemhanas, cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah. 2. Hakikat wawasan Nusantara. Persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Menurut Hasnan Habib 1970, kesatuan wilayah dan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan Hankan. Ketiga, kedudukan. Sebagai visi bangsa, Indonesia sebagai satu bangsa dan satu wilayah yang utuh. Sebagai konsepsi ketatanegaraan dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Yang bagian B, latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Yang pertama, aspek historisnya. Bangsa Indonesia pernah dijajah dan dipecah belah. Wilayah terpisah-pisah akibat aturan laut kolonial. Semangat kebangsaan tumbuh melalui yang pertama di tahun 1908, yaitu di Budi Utomo. Yang kedua di 1928, Sumpah Pemuda. Yang ketiga di 1945, Proklamasi Kemerdekaan. Deklarasi Juanda 1957 menyatukan wilayah laut Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, aspek geografis dan sosial budaya. Negara kepulauan lebih dari 17.000 pulau. 2/3 wilayah berupa laut. Letak strategisnya antara 2 benua dan 2 samudra. Bangsa yang sangat majemuk, suku, budaya, bahasa. Perlu visi bersama untuk menjaga kesatuan. Yang ketiga, aspek geopolitik dan kepentingan nasional. Geopolitik Indonesia, negara satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Nasionalisme Indonesia, tidak ekspansionis, bersifat damai dan inklusif. Tujuannya, menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah dalam satu wawasan nasional, wawasan Nusantara. Bagian C, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu bumi politik. Geopolitik ialah hubungan antara geografi, strategi, dan politik dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, dipengaruhi oleh kondisi wilayah dan letak geografis negara. Yang kedua, teori-teori geopolitik penting. Menurut Ratzel, negara ialah organisme hidup butuh ruang hidup. Kingerland, negara adalah organisme utuh pendorong ekspansi. Haushofer, ekspansi demi autarki, lahir konsep pan-region. Mackinder, siap kuasai Eropa Timur. Siapa kuasai dunia atau wawasan benua. Mahan, siapa kuasai laut, kuasai dunia, wawasan bahari. Dockhead dan kawan-kawan, kuasai udara, menang perang, wawasan dirgantara. Speakman, penguasaan wilayah pantai Eurasia penting, wawasan kombinasi. 3. Geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara. Geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara bukan ekspansionis. Berdasarkan letak strategis antara 2 benua dan 2 samudra. Negara kepulauan, satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya, jaga keutuhan wilayah dan persatuan nasional.
Dasar hukumnya, Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di bagian D, perwujudan wawasan Nusantara. Geopolitik sebagai ilmu politik, sebagai ilmu bumi politik. Geopolitik, ilmu yang mempelajari pengaruh geografis terhadap kebijakan politik dan strategi negara. Istilah ini berasal dari Frederick Ratzel, yaitu negara organisme hidup, diperluas oleh Rudolf Kjellén, Karl Haushofer, dan lainnya. 2. Teori-teori geopolitik penting. Ratzel, negara butuh ruang hidup. Kjellén, negara adalah organisme hidup yang menyatu. Haushofer mengembangkan konsep pan-regional dan ekspansionisme. Mackinder, siapa kuasai daerah jantung, kuasai dunia. Mahan, kekuatan maritim kunci dominasi dunia. Dohet dan Michel, kekuasaan udara sangat strategis. Speakman, pentingnya kuasai daerah batas atau rimland. Yang ketiga, geopolitik Indonesia atau wawasan Indonesia. Geopolitik Indonesia tidak ekspansionis tapi defensif. Letak strategis di antara dua benua dan dua samudra. Kekuatan maritim. Wawasan Nusantara, cara pandang nasional bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan utuh secara politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Berdasarkan pada fakta negara dan geografi Indonesia sebagai benua maritim. Bagian E, otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, kaitan wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Wawasan Nusantara menjunjung persatuan dan kesatuannya bangsa. Negara menganut sistem desentralisasi, bukan sentralisasi. Daerah diberi wewenang atau otonomi untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dasar hukumnya, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang kedua, pengertian dan tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Tujuannya, pemerataan, pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan demokratisasi. Yang ketiga, bentuk dan pelaksanaan. Daerah otonomi, provinsi, kabupaten, kota. Asas desentralisasi, penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Asas dekonsentrasi, pelimpahan wewenang ke gubernur atau instansi pusat di daerah. Yang keempat, wewenang pemerintah daerah, mengelola bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Pemerintah pusat tetap memegang 6 urusan: luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan agama. Kelima, relevansi dengan wawasan Nusantara. Otonomi daerah mendukung keadilan dan pemerataan pembangunan, menjaga persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Tantangannya, korupsi daerah dan perebutan sumber daya harus dicegah. Baik, sekian dari presentasi di bab 7 saya. Sekian, terima kasih.